Masuk ayo terus. Tolong. 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 Masuk sana. Masuk. Bukain. Tolong. Siram, cepet. Kasih gue duit 1 juta. Gue lagi butuh. Enak aja minta uang. Baru minggu lalu gue kasih lu 5 juta. Terus sekarang lu minta lagi? Anak gue lagi sakit. Jadi gue lagi butuh duit buat berobat. Alah, alasan ya. Terus, lo mau kasih gue uang apa enggak? Hah? Enggak. Lagian penginapan di sini lagi sepi. Kalau lu nggak percaya, lu lihat aja sendiri. Kamu tambah lagi sedikit. Gue nggak peduli mau rame mau kagak. Kalau lo nggak kasih gue uang, gue bakal bongkar rahasia lo. Paham? Nih, ambil. Gitu dong. Thank you. Gue harus cari cara nih. Biar Baron nggak terus-terusan meres gue. Kencing ya? Apaan tuh? Kamu tuh kenapa sih? Ada apa, Mbak? Baron teriak-teriak. Di situ aku lihat ada setan. Itu ada hantu di situ. Mana nggak ada hantu? Ada tadi. Kamu jangan nakut-nakutin penghuni sini ya. Itu nggak ada hantunya. Kamu ini pasti lagi halusinasi. Enggak, Bu. Aku tuh tadi lihat di situ. Di situ beneran ada hantu. Mukanya serem banget, Bu. Aku takut. Aduh, jangan-jangan emang bener. Penginapan ini banyak hantunya. Tolong ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya. Di sini tuh nggak ada hantu. Penginapan saya tuh aman banget, nggak ada apa-apa. Jadi apa yang kalian dengar di luar sana itu semuanya berita bohong. Tapi, Bu, tadi aku beneran lihat di situ ada hantu, Bu. Udah deh, gini ya. Ujang, sekarang tolong kamu periksa kamar di sini. Oke, cepet. Baik, Bu. Orang nggak ada apa-apa juga. Gimana, Jang? Saya sudah cek semuanya, tapi nggak ada hal yang mencurigakan, Bu. Nah, kan? Udah dibilang di sini tuh nggak ada hantu. Tempat penginapan ini tuh aman. Ya udah, sekarang waktunya kalian balik ke kamar masing-masing dan selamat beristirahat. Udah di sini nggak ada hantu. Tadi beneran lihat di situ ada mukanya serem banget. Aku takut. Kamu tuh cuma menghayal aja, udah. Duit buat ibu. Perasaan gue ngikutin gue nih. Wah. Halo. Udah lu tenang aja. Gua baru dapat duit nih buat bayar utang sama lo. Terus sekarang lo mau ketemu sama gue di mana? Hah? Oke. Ya.
segera pergi dari sini. Enggak. Di sini nggak ada hantunya. Kalian jangan pergi dari sini. Di sini nggak ada hantunya. Kalian jangan takut. Kalian jangan pergi. Semuanya pada pergi. Gimana Bu, ini meninggal Bu? Udah kamu urus aja sendiri. Aduh, Bu. Mbak. Mbak, jangan Mbak. pergi, Mbak. Mbak. Kalau begini terus-terusan aku bisa bangkrut nih. Udah nggak ada lagi orang yang mau nginep di penginapan aku. Apa benar ya orang-orang itu mati karena dibunuh hantu? Siska, lama-lama kok saya takut ya Bu kerja di sini ya Bu ya. Apa saya mundur aja Bu ya? Ujang, semua karyawan losmen ini sudah mengundurkan diri. Sekarang kamu juga mau keluar dari sini. Maaf Bu, saya nggak mau jadi korban hantu yang ada di penginapan ini Bu. Ujang, udah berapa kali dibilang kalau di sini tuh nggak ada hantu. Emang kamu pernah lihat penampakannya? Enggak kan? Aku sendiri juga nggak pernah lihat penampakannya. Jadi intinya penginapan ini tuh aman, nggak ada apa-apa. Tapi saya nggak tenang Bu kerja di sini Bu. Saya takut kalau tiba-tiba Udah deh, Sayang. Aku naikin gaji kamu 2 kali lipat. Asalkan kamu mau tetap kerja di sini. Halo Ibu Siska. Halo Haris, baik. Ini kenalin istri saya. Halo Siska. Kita lagi bulan madu Bu. Ada kamar kosong. Oh tentu dong, masih ada kamar yang kosong buat kamu dan istri kamu yang cantik ini. Khusus buat kamu, aku kasih diskon spesial. Nih kuncinya. Kamu tahu kan kamarnya ada di mana? Secara kan kamu dulu kerja di sini. Iya Bu, masih ingat. Terima kasih sekali ya Bu ya. Makasih, Bu. Permisi, Bu. Iya. Ada kamar kosong nggak? Oh ada dong. Mbak kenapa, ada yang bisa dibantu? Enggak apa-apa. Saya mau pesan 1 kamar ya. Oh oke. Boleh minjem KTP-nya? Bentar ya, saya catat dulu ya. Dengan Mbak siapa nih? Saya Frisly. Oh Fritzi, saya pemilik losmen ini. Saya Siska. Oke, Bu Siska. Oke. Nah, oke udah saya catat. Ini KTP-nya. Oh iya Ujang, tolong antarkan Mbak Frisly ini ya ke kamarnya ya. Oke. Ayo Mbak, mari Mbak silakan. Selamat beristirahat. Makasih, Bu. Kenapa Mbak? Maaf, Mang. Penginapan ini emang sepi ya? Di penginapan ini memang sering terjadi teror hantu Mbak. Makanya sepi pengunjung. Maksudnya teror hantu? Banyak orang yang ngelihat penampakan hantu. Iya, banyak tamu losmen yang sering melihat penampakan hantu di sini. Tapi kenapa aku nggak ngerasain energi makhluk gaib di sekitar sini ya? Mbak, ini kamarnya. Nanti kalau misalnya ada butuh apa-apa, Mbak hubungi saya aja ya. Iya, pasti. Terima kasih ya. Silakan. Ya. Jangan lupa kuncinya Mbak ya. Iya, Saya tinggal dulu Mbak ya. makasih ya. Ujang, aku dengar semua apa yang kamu katakan sama tamu barusan. Maksud Ibu? Kamu itu kan kerja di losmen ini. Harusnya kamu itu memberikan rasa kenyamanan buat tamu. Bukan kamu malah nakutin. Di sini tuh nggak ada hantu. Iya Bu, saya minta maaf. Awas ya, kalau kamu ngomong lagi sama tamu di sini, potong gaji kamu.
akhirnya kita bisa nikah. Aku senang banget. Aku juga bahagia banget Mas, kan aku bisa jadi istrinya Mas Haris. Aku sih maunya kita segera punya momongan. Mas Haris, aku juga nggak mau nunda. Aku pengen cepet punya anak. Ya udah, kalau gitu aku mandi dulu ya. Ya udah. Iya Mas. Kenapa? Itu ada orang. Aduh. Itu ada orang. Gak ada apa-apa. Nat, sini, lihat sini. Enggak ada apa-apa sayang, enggak ada apa-apa. Kamu buka dulu mata kamu, coba lihat. Ada kan? Mas, Iya, itu udah. Mungkin kamu halusinasi kan? Mas, kamu harus percaya sama aku. Mas, tadi mukanya perempuan kayak hantu. Itu serem banget. Aku udah lihat sayang, nggak ada apa-apa kok. Udah kamu tenang. Sini lihat sini. Mas, itu yang tadi kayaknya perempuan. Ya udah kita buka ya. Itu perempuan mau ganti. Maaf siapa ya? Ada perlu apa? Iya Mas, saya Frisly, saya tamu dari penginapan sebelah. Kedatangan saya ke sini karena tadi saya ngedengar ada suara teriakan. Ada apa ya? Oh iya, saya Haris. Dan ini istri saya Nadia. Oh tadi ada kecoa di atas ranjang. Enggak. Beneran Mbak, tadi saya lihat penampakan perempuan, mukanya serem banget, makanya tadi saya teriaknya kenceng banget. Penampakan. Mang Ujang juga sering cerita kalau di penginapan ini dia sering ngelihat penampakan hantu. Tuh kan, Mas, apa aku bilang, makanya kamu tuh percaya sama aku, Mas. Emang ada tadi penampakannya. Tapi maaf kalau boleh jujur, aku sih nggak ngerasain ada aura-aura makhluk gaib di sini. Loh, Nggak ada sayang. apa dulu? Mbak, Mbak tahu dari mana ya, Mbak? Iya, jadi aku ini bisa ngelihat makhluk yang tak kasat mata. Indigo. Iya, begitu. Ya udah, kalau emang nggak ada apa-apa, saya permisi dulu ya. Oh iya. Maaf ya ganggu Mas. Makasih ya, Mbak. Mbak, kenapa sih, Mbak? Ada apa sih, Mbak? Enggak. Saya permisi dulu ya. Mbak. Gadis aneh ya. Udah masuk ya? Udah yuk. Sayang, kok mukanya masih tegang kayak gitu sih? Hah? Mbak tadi kan bilang kalau di sini tuh nggak ada makhluk gaib jahat. Dia itu indigo loh. Dia bisa tahu kalau di sini ada makhluk gaib. Aduh, aku tetap aja takut, Mas. Mas, kenapa ya? Kok kayaknya aku yakin banget kalau Frisly tadi ngeliat penampakan, tapi dia tuh nggak mau jujur sama kita, Mas. Aduh, Mas, kita cari penginapan lain yuk. Enggak. Kita tetap di hotel ini. Soalnya semua tempat wisata yang mau kita kunjungi itu deket sama hotel ini.
Aduh mas, nggak mau mas. Mas, kita ini kan kesini mau bulan madu. Kita mau senang-senang mas. Tapi kalau misalnya keadaan jadi nggak nyaman kayak gini, buat apa? Ah udah aku aja deh cari penempat lain aja, aku pindah. Nat. Nat, kita tetap di hotel ini. Aku janji sama kamu, aku bakal jagain kamu dan gak akan terjadi apa-apa, ya? Udah. Sekarang gini aja nih. Kita keluar, cari angin, supaya kamu tenang. Ya sayang ya? Oke? Aduh. Udah jangan bete gitu, kayak gitu dong. Ujang! Di mana sih anak itu? Orang lagi banyak kerjaan gini, kok dia malah ngilang? Ujang! Ujang, kamu di mana sih? Ujang! Kok pintunya kebuka? Jangan-jangan Ujang ada di dalam lagi. Ada Ujang nggak ya? Ujang! 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 Mana sih ini Ujang? Ujang! Bu, ibu kenapa? Ujang! Sakitin aja. Aduh, sakit banget nih, jangan. Saya bantuin bang. Aduh. Kamu tuh ya, ngapain sih di gudang? Iya. Aduh. Saya tadi lagi beres-beres gudang bu, soalnya banyak kecoa bu. Dari tadi aku panggil kamu itu, kamu gak dengar? Nggak denger bu. Tapi saat tadi kayak ada barang jatuh gitu bu. Barang jatuh, aku yang jatuh sakit tuh. Lagian dari tadi kerjanya ngelawak aja. Udah, sekarang kita ke depan, beresin. Sakit banget. Bapak pasti senang kan Bapak ada di sini? Mbak, kamu lagi jalan-jalan juga? Iya, lagi jalan-jalan juga di sini. Kita duluan ya. Iya Mas. Nah, dadah. Bob, kok aku ngelihat bayangan hitam itu udah nggak ada ya? Kenapa perasaan aku makin gak enak? Ya bu, saya minta maaf bu. Aduh. Gara-gara kamu nih, kaki aku jadi sakit tuh nggak? Iya, saya minta maaf. Mas, Mbak, tunggu. Pak, ada apa ya? Mas, maaf kalau aku bicara terlalu jauh. Tapi aku mau ngasih tahu, Mas Haris harus hati-hati ya. Dan kalian juga harus banyak doa. Mas Haris harus berdoa ke Tuhan biar dapat perlindungan dan diberi keselamatan. Maaf ya Mbak, tapi kok Mbak bisa tiba-tiba bicara begitu sih? Maaf Mbak, aku juga nggak tahu kenapa, tapi aku ngelihat ada sesuatu yang nggak beres sama Mas Haris. Mas, Mbak, tunggu. Pak, ada apa ya? Mas, maaf kalau aku bicara terlalu jauh. Tapi aku mau ngasih tahu, Mas Haris harus hati-hati ya. Dan kalian juga harus banyak doa. Mas Haris harus berdoa ke Tuhan biar dapat perlindungan dan diberi keselamatan. Maaf ya Mbak, tapi kok Mbak bisa tiba-tiba bicara begitu sih? Maaf Mbak, aku juga nggak tahu kenapa, tapi aku ngelihat ada sesuatu yang nggak beres sama Mas Haris. Sesuatu? Maksudnya sesuatu kayak apa ya Mbak? Aku juga
juga nggak tahu gimana cara ngejelasinnya. Yang jelas aku minta Mas Haris harus berdoa ke Tuhan ya. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya. Misi. Mas, Udah. Orang aneh, nggak usah dipikirin lah. Ayo masuk. Udah, ayo masuk. Mas, aku tuh yakin kayaknya Frisly menyembunyikan sesuatu deh dari kita. Bisa jadi itu hal yang bisa membahayakan kita, Mas. Udah, Nat. Kamu tuh nggak usah terlalu ngedengerin omongan gadis itu deh. Omongannya aja nggak jelas kan? Ih, Mas, jelas-jelas dia ngomong sama kita, hati-hati ya. Kan dia bilang gitu. Udah, Mas, ya, mending kita pindah aja. Karena, aduh, udah gak nyaman ya aku di sini. Please. Nat, dimanapun tempatnya kalau kamu ketakutan terus kayak gini tetap nggak nyaman, sayang. Mas, aku tuh takut karena ada alasannya. Ini alasan jelas banget, Mas. Penginapan ini tuh angker. Udah, Mas, ayo. Nat, udah cukup, Nat, udah. Kalau kamu kayak gini terus, ini kita yang bikin gak nyaman ya ini. Kita ini lagi bulan madu, Nat. Kok kamu bisa bilang gitu sih, Mas? Kok kamu jadi ngelawan aku? Kok dibilang aku yang bikin gak nyaman? Masih ah. Iya. Sayang, kamu tenangin pikiran kamu. Kita nggak akan kenapa-napa kok sayang di sini, ya? Aduh, susah banget ya ngomong sama kamu ya, Mas. Udah sekarang gini aja deh, terserah kamu mau tinggal di sini, terserah, silakan. Tapi yang pasti aku pindah, ya, Mas. Udah ah. Iya, oke. Ya. Nat. Ya udah, oke. Kita pindah dari sini. Tapi besok pagi. Sayang, sekarang ini udah malam banget loh. Janji ya, besok pagi kita pindah ngomong di sini. Iya, sayang. Siapa-siapa? Jam 1. Siapa yang ketok? Gak ada siapa-siapa. Siapa tuh? Tadi kayak belok ke sini. Tapi kemana ya? Cepet banget hilangnya. Bener yang bilang orang-orang ya, penginapan ini angker. Siapa kamu? Jangan!
Kamu lihat suami saya nggak? Mas Haris. Aku nggak lihat, Mbak. Mana ya? Pak, Bu Siska, Ibu lihat Mas Haris nggak? Haris? Enggak, aku nggak lihat. Mana ya Mas Haris? Yaudah deh Bu, saya mau cari Mas Haris dulu ya. Yaudah. Oke. Mbak, aku ikut ya, aku temenin. Yuk. Kamu kenapa? Kamu lihat Haris nggak? Enggak, Bu. Mas! Mas Haris! Mas Haris! Oh, dia tuh kemana sih sebenarnya ya Allah? Nggak pernah dia nggak kasih kabar sama aku kalau dia pergi kemana-mana. Mbak, ini kok ada darah. Ada bangkai ayam. Fris! 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 Kamu kenapa sih? Fris! Mbak, ada orang yang lempar ayam ke sini. Ada orang yang lempar ayam ke sini. Fris, boleh nggak kita lupain dulu ya soal ayam itu? Kita cari Mas Haris dulu. Ayo kita ke tempat lain yuk. Mas! Mas Haris! Mas! Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Mas Haris! Mas! Mas, bangun, Mas! Haris! Haris! Mas! Jam tangannya Mas Haris. Jam tangannya Mas Haris mana? Jangan-jangan dia dirampok. Siapapun yang sudah melakukan ini sama Mas Haris harus mendapat hukuman yang setimpal. Mas, aku janji, Mas. Aku bersumpah. Siapapun pelakunya pasti aku akan nemuin dia. Kakak harus kuat ya. Aku kesini untuk bulan madu sama Mas Haris. Bukan untuk mengantar nyawanya, Mbak. Iya, aku ngerti, Mbak. Tapi gimana pun ini semua udah kehendak Tuhan. Maaf Mbak, jenazahnya sudah bisa kami bawa. Sebentar ya, Mas. Tasnya masih ketinggalan di kamar. Mbak, biar aku aja yang ngambilin ya. Ujang, kamu mau kemana? Maaf, Bu. Saya udah nggak tahan kerja di sini lagi, Bu. Batin saya tertekan setiap kali melihat ada orang yang meninggal, Bu. Terus maksud kamu keluar? Iya, Bu. Saya takut kerja di sini, Bu. Saya mau cari amannya aja. Saya nggak mau besok-besok saya yang jadi incaran hantu jahat penghuni penginapan ini, Bu. Jang, aku juga nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di sini. Aku juga takut. Tapi tolong Jang, kamu jangan keluar dari sini. Enggak, Bu. Saya udah bertekad. Saya mau cari pekerjaan lain, Bu. Jang, tolong. Aku akan naikin gaji kamu lagi. Asalkan kamu tetap kerja di sini.
Enggak, Bu. Terima kasih, Bu. Saya harus pergi. Saya nggak kuat lagi. Maafin saya nggak hati-hati. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Bu, tapi di penglihatan saya ada orang yang mengambil jam tangannya Mas Haris. Tapi saya nggak tahu siapa orangnya. Jang, dari kemarin aku ngeliat kamu tuh gelagatnya aneh banget. Maksud Ibu? Jangan-jangan ada yang kamu sembunyikan? Saya nggak ngerti maksud Ibu. Coba, buka tas ini sekarang. Ini cuma... Iya, buka sekarang. Ini cuma baju doang, Bu. Beneran, Bu. Bu, tolong, Bu. Ini apa? Hah? Ini kan jam tangan Haris. Kamu ambil dari dia? Kang Ujang, kamu udah nyuri jam tangan suami saya? Enggak, Bu. Kang Ujang, jangan-jangan kamu yang bunuh suami saya ya? Demi Allah, Bu, percaya sama saya, percaya, Bu. Saya nggak mungkin bunuh Mas Haris, Bu. Saya nggak mungkin, Bu. Tolong, Bu, percaya. Dengar ya Kang Ujang, saya akan jebloskan kamu ke penjara dan saya akan tuntut kamu seberat-beratnya. Tolong, Bu, saya nggak mungkin melakukannya, Bu. Jangan kamu, Kang. Tolong, Bu, saya nggak mungkin melakukannya, Bu. Anak saya masih kecil, Bu. Tolong, Bu. Saya nggak mungkin melakukannya, Bu. Ya Allah. Kenapa Kang Ujang tega bunuh orang? Setan mana yang merasuki Kang Ujang? Mir, aku bukan pembunuh, Mir. Aku cuma dituduh membunuh. Kamu harus percaya sama aku. Aku juga percaya kalau Kang Ujang bukan pembunuh. Tapi soal jam tangan itu, bener Kang Ujang yang ambil? Kalau masalah jam tangan, aku terpaksa ngambil karena aku harus bayar utang kita, Mir. Aku malu ditagih utang terus. Aku akan minta tolong Bu Siska supaya Kang Ujang bisa bebas. Jangan, Mir. Jangan. Kamu jangan berhubungan sama dia, Mir. Kenapa, Kang? Bu Siska tuh orang yang baik. Bu Siska adalah cara supaya Kang Ujang bisa bebas. Mir. Cuma Bu Siska harapan kita satu-satunya. Tolong, kamu jangan sekali-kali percaya sama dia. Dia tuh nggak sebaik yang kamu pikir, tau nggak? Assalamualaikum. 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 Mana dia? Kamu istrinya Kang Ujang? Kamu tahu dari mana rumah saya? Suami saya bilang kalau Mbak Nadia tinggal sama Mas Haris. Dulu waktu Mas Haris kerja bareng sama suami saya di penginapannya Bu Siska. Jadi saya tahu tempat tinggalnya Mas Haris. Ya terus kamu mau apa cari saya? Mbak Nadia tolong bebaskan suami saya, Mbak. Apa? Bebaskan? Nggak mungkin ya itu ya. Suami kamu itu udah bunuh suami saya. Nggak akan, tau nggak sama Vindi ya? Suami saya bukan pembunuh, Mbak. Saya yakin kalau suami saya bukan yang bunuh. Masalah jam tangan itu memang suami saya salah. Saya yakin betul dan saya kenal siapa suami saya, Mbak. Bukan suami saya yang bunuh. Suami saya memang ambil jam tangan itu karena memang untuk bayar utang piutang keluarga kami, Mbak. Tapi tolong bebasin suami saya, Mbak. Jalan satu-satunya yang bisa bebasin suami saya cuma Mbak Nadia. Saya mohon, saya mohon. Mbak Nadia, tolong. Tolong bebaskan suami saya.
bukan saya pelakunya. Tapi kamu pernah kerja bareng kan sama Mas Haris? Tolong ceritakan semua hal tentang Mas Haris. Baik, saya akan ceritakan semuanya, termasuk rahasia Bu Siska. Tapi dengan satu syarat. Bebaskan saya dari sini. Bu Siska. Aku udah dengar semua apa yang kamu katakan ke Nadi. Sampai kamu berani buka mulut tentang aku dan menceritakan semuanya, aku pastikan hidup kamu tidak akan bahagia. Kalau sampai kamu berani membongkar semuanya, aku pastikan nyawa anak dan istri kamu tidak akan selamat. Ya Allah, gimana caranya supaya Kang Ujang bisa bebas ya Allah? Alif, lihat burungnya, Bu. Ya Allah, burungnya mati. Burung kesayangan Bapak mati, Bu. Ya Allah. Padahal tadi pagi baik-baik saja, Bu. Kok bisa gitu ya, Bu? Kasihan kamu Tania. Tadi kayak ada yang lewat. Siapa ya? Tapi kok nggak ada apa-apa ya? Perasaan tadi ada bayangan yang lewat sini. Tolong! Tolong, ada hantu di sini! Tolong! 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 Tolong Tania! Tolong jangan bunuh aku Tania, tolong! Tolong! Tolong Tania, please jangan bunuh aku, jangan bunuh aku! Tolong! Tolong! Bu Siska! Bu Siska! Bu! Ternyata cuma mimpi. Aku kira kenapa. Oh iya, Bu. Itu foto siapa cantik banget? Anak Bu Siska ya? Oh ini foto Tania, keponakan aku. Saya boleh lihat nggak? Boleh. Kamu kenapa? Kok aneh gitu? Bu, aku ngeliat ada kobaran api di dalam rumah. Dan aku juga di sana ngeliat ada perempuan. Perempuan itu mirip kayak perempuan yang ada di foto ini. Maksud kamu Tania? Yang ada di rumah kebakaran itu? Iya, Bu. Kita sekarang
mendingan ke sana. Kita harus selamatin Mbak Tania. Iya, tapi aku juga belum tahu kejadian itu udah terjadi atau belum. Udahlah, kamu cuma ngayal doang. Udah, aku mau tidur. Bob, kok Bu Siska aneh ya? Malah pergi ninggalin gitu padahal. Oke, aku bebaskan kamu dari penjara. Aku cabut tuntutan. Tapi cepat, tolong ceritakan sama saya semua hal tentang Mas Haris dan hubungannya dengan Bu Siska. Mas Haris itu pegawai sekaligus tangan kanannya Bu Siska, Mbak. Kang Ujang, kalau masalah itu sih Kang Ujang udah bilang sama saya kemarin. Itu loh tentang rahasia Bu Siska yang kemarin Kang Ujang mau cerita sama saya. Aku udah dengar semua apa yang kamu katakan ke Nadik. Kalau sampai kamu berani buka mulut tentang aku dan menceritakan semuanya, aku pastikan hidup kamu tidak akan bahagia. Kalau sampai kamu berani membongkar semuanya, aku pastikan nyawa anak dan istri kamu tidak akan sama. Kang Ujang. Enggak, Mbak. Nggak ada rahasia apa-apa, Mbak. Saya kemarin cuma berbohong biar saya dibebasin aja. Kalau gitu saya nggak jadi bebasin Kang Ujang. Kalau memang takdir saya harus dipenjara, saya pasrah, Mbak. Ya udah, terserah Kang Ujang aja kalau emang nggak mau cerita. Tapi saya sudah terlanjur mencabut tuntutan, jadi ya Kang Ujang bisa bebas. Permisi. Makasih, Mbak. Aduh. Ya Allah, pertanda apa ini? Kenapa jari aku teriris? Assalamualaikum. Kang Ujang. Alif! Alif! Alif, bapakmu pulang, Alif! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak! Kang Ujang, ya Allah! Kang Ujang! Ya Allah, Kang Ujang? Kang Ujang kenapa wajahnya terlihat sedih kayak gitu? Aku tuh lagi bingung, Mir. Mbak Nadia tuh baik banget sama aku. Dia udah cabut tuntutannya. Apa aku harus cerita semuanya tentang Haris ya? Sebenarnya ada rahasia apa antara Kang Ujang, Bu Siska, dan Mas Haris? Saya sudah habisi si Tania. Kamu yakin Tania sudah mati? Nggak mungkin dia bisa lolos dari kobaran api dulu. Ya nggak? Bagus. Berarti sudah tidak ada lagi yang menghalangiku. Semua harta warisan orang tua Tania akan menjadi milikku. Rumah, mobil, dan losmen ini akan menjadi milikku selamanya. Orang gimana? Lagi lu denger kan semua yang tadi kita omongin? Udah kan? Enggak, Pak. Enggak. Ujang, awas ya. Kalau sampai kamu berani cerita ke orang lain, kamu dan keluarga kamu menjadi taruhannya. Iya, Bu. Saya janji saya nggak akan cerita ke siapapun, Bu. Saya janji, Bu. Bagus. Kalau kamu masih sayang nyawa kamu dan keluarga kamu, kamu harus bisa simpan rahasia. Bu, baik, Bu. Baik. Kamu yakin ngomongnya? Iya, 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 iya. Ya Allah, aku nggak nyangka kalau Bu Siska setega itu sama ponakannya sendiri. Kang Ujang, kamu harus temuin istrinya Mas Haris. Kamu harus cerita semuanya, supaya jelas.
memperingatkan kamu, tapi kamu membantah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Bang Ujang, ya Allah, aduh, tolong, Bang, Astagfirullahaladzim. Inilah kuatnya, ya Allah, tolong. Jadi Mang Ujang udah meninggal, Mbak? Aku juga gak nyangka sih ada orang yang tega bunuh Kang Ujang. Oh ya, Fris. Kamu tuh dulu pernah bilang kan sama aku kalau kamu bisa ngeliat makhluk yang tak kasat mata? Iya, bener Mbak. Ada yang bisa aku bantu. Gini loh, Fris. Aku tuh pengen banget mastiin apa benar di penginapan ini ada makhluk gaib yang jahat. Karena aku pengen banget. Fris, bantu Fris! Jadi nggak kabur, Fris! Kenapa? Siapa sih kamu? Kamu? Iya. Aku yang udah ganggu kamu. Kamu ingatkan sama aku. Kenapa kamu lakukan ini, Tania? Hah? Kenapa kamu teror aku? Aku yakin kamu juga kan yang ganggu tamu di sini. Apa sih sebenarnya maksud kamu? Jangan. Kamu yang udah bunuh suami saya. Ngaku! Iya, emang aku yang udah bunuh suami kamu. Aku yang udah bunuh dia. Kenapa kamu lakukan ini, Tania? Apa salahnya suami aku sama kamu? Apa? Suami kamu. Kenapa kamu tanya kenapa aku bunuh suami kamu? Kamu lihat gak muka aku? Muka aku kayak gini, siapa yang bikin? Semua gara-gara suami kamu. Kamu lihat muka aku baik-baik. Tolong! Jangan lari lu! Cepetan! Jangan lari! Tolong! Tolong! Hei! Mau lari kemana lagi lu? Tolong lepasin saya. Tolong! Lihat! Lepasin saya. Ayo! Ayo! Ikut! Lepasin. Masuk ayo! Tolong! Masuk sana! Masuk! Bukain! Tolong! Tolong! Siram! Cepet! Baron, cepet siram! Itu tuh! Sebelah situ! Awas. Sekarang kamu tahu kan? Kenapa aku bunuh suami kamu? Kenapa kamu nggak lapor polisi sih, Tania? Kenapa kamu harus ngebunuh? Iya, kamu! Utang nyawa harus dibayar nyawa! Aku bakalan habisin semua nyawa orang yang udah bunuh orang tua aku dan udah gak bakar aku. Lihat muka aku udah sampai kayak gini, aku harus balas dendam, Tania. Mbak Tania, aku mohon hentikan Mbak Tania. Hentikan dendam Mbak karena nggak ada gunanya. Itu cuma bikin Mbak malah makin kesiksa. Aku udah habisin nyawa orang-orang yang bunuh orang tua aku. Sekarang masih ada satu orang lagi yang harus mati.
Siska! Lepaskan aku! Aku harus bunuh Siska. Dia udah ngancurin hidup aku. Mbak, aku mohon hentikan, Mbak. Masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Kalau Mbak bunuh Bu Siska, Mbak nggak ada bedanya sama dia. Bagaimanapun juga, kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan, Nadia. Kamu sudah membunuh suamiku. Kamu harus dihukum. Aku harus pergi jauh-jauh. Aku nggak mau Tania membunuh aku. Ya Allah, Kak. Aku mau meninggal, tinggalin ternyata firasat aku benar, Kang. Burung kesayangan kamu mati. Dan jari aku keiris, Kang. Aku janji, Kang. Aku janji aku akan jaga Alif selamanya. Ya Allah. Mbak, Kang Ujang pasti sudah bahagia. Terlebih lagi pasti dia sudah tenang. Karena dengan membuka semua rahasia yang ada di penginapan ini. Oh ya Mbak, tadi saya baru saja menjenguk Tania. Dan Tania menitipkan pesan sama saya untuk menyampaikan permintaan maafnya yang terdalam untuk Mbak. Iya, Mbak. Dan Tania bilang dia menyerahkan penginapannya untuk Mbak kelola. Sabar ya Mbak. Terima kasih, Mbak. Aku juga turut berduka cita ya, Mbak. Terima kasih ya, Frisly.